Assalamualaikum, selamat sore sahabat dimanapun berada. Sahabat, saya ingin menunjukkan ini adalah tanaman timun yang kita tanam di halaman menggunakan polybag. Kita bisa menanam timun baik di tanah, di polybag ataupun di pot seperti ini sebenarnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menanam timun itu dari awal sampai bisa panen nanti di rumah masing-masing. Saya berharap para sahabat bersabar menonton ini sampai selesai, karena saya berjanji akan menjelaskan secara lengkap, dan kemudian saya pikir ini akan bermanfaat sekali karena ini gampang ya sahabat ya. Dan sudah dekat bulan puasa, biasanya kan timun ini sangat enak untuk dibuat es nanti ya, campuran minuman ketika kita berbuka puasa. Karena itu saksikan video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Terima kasih, assalamualaikum. Tahapan menanam mentimun atau buah timun di polybag ataupun di pot seperti ini dimulai dengan kita menyiapkan bibit ya. Bibit ini bisa kita beli di toko pertanian dan bisa kita buat sendiri. Kalau misalnya buat sendiri, nanti timun yang ada di rumah misalnya yang sudah tua itu dipisahkan bijinya, kemudian dibuang istilahnya daging-daging buahnya dan dijemur. Setelah dijemur dia bisa disemai. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak punya waktu atau nggak punya pohon timun, kita bisa membeli online ataupun di toko pertanian, saya pikir murah ya. Nah, bibit, kemudian kita juga menyiapkan media tanam dan tempat menanamnya. Tempat menanam kita bisa membuat pot-pot yang bagus seperti ini ya. Jadi bisa dipajang supaya dia kelihatan bagus kalau dia sudah berbuah seperti ini kan bagus ya. Nah, media tanam saya pikir standar saja, hampir sama dengan media tanam tabulam pot pada umumnya. Kita mencampurkan tanah gembur ya, tanah gembur, kemudian sekam atau sekam bakar dan pupuk kandang. Perbandingannya 1:1:1 ya. Nah, kita gabungkan, kita langsung praktek aja ya, soalnya kadang-kadang kan para sahabat tuh ada yang bingung nih. Nah, kita letakkan, oh ya jangan lupa di bagian bawah kita letakkan pecahan batu bata ya, ataupun potongan styrofoam ya, agar tidak tergenang air. Nah, kemudian ini kita berikan campuran sekam dan campuran tanah. Nah, jadi sudah ada tanah, pupuk kandang atau pupuk kompos dan sekam ya sahabat ya. Perbandingannya sekitar 1:1:1. Tidak mesti tepat 100% sahabat, tetapi ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah ini yang kita lakukan, nah ini setelah kita campur rata, kita berikan pemupukan dasar sahabat. Ini penting karena timun ini kan dia tumbuhnya cepat dan cepat panen, jadi dia butuh nutrisi yang siap pakai, yang siap untuk dipakai oleh tanamannya untuk nanti dia bisa tumbuh bagus. Nah, kita bisa memakai sekitar 1 sendok atau setengah sendok NPK ya sahabat ya, boleh lebih kalau misalnya potnya besar. Kemudian kita berikan sekitar 2 sendok kapur dolomit ya sahabat ya, agar ini sebagai tambahan unsur hara magnesium dan kalsium dan juga untuk menetralkan pH tanah ya. Kira-kira sekitar 2 sendok sahabat. Nah, kemudian kita juga jangan lupa memberikan sakopi ya, fungisida biologi trichoderma. Tapi ini kebetulan habis, nanti saya mungkin akan mencampurkan belakangan ya. Ini jadi campurannya seperti biasa, pupuk dasar itu adalah sakopi atau trichoderma atau anpus bisa ya, merek anpus atau trichogreen, kemudian NPK dan juga kapur dolomit. Kalau nggak mau pakai NPK, boleh pakai pupuk organik cair atau pupuk organik padat ya, dicampur. Nah, setelah ini kita biarkan selama 2 minggu sahabat, jangan langsung dipakai. Kalau tanah yang baru kita beri pupuk dasar langsung ditanam, dia masih panas, tanamannya bisa mati. Nah, setelah 1 minggu nanti kita akan dapat seperti ini ya. Nah, ini tanah yang sudah kita siapkan selama 1 minggu sahabat ya. Nah, langkah menanamnya saya pikir standar saja. Kita langsung buatkan lubang ya. Kita pilih bijinya, boleh 1 atau 2 pohon ya sahabat ya. Kalau potnya besar seperti ini kita bisa 2. Nah, ini saya pikir 2 kita tanam ya. Kita gali, kita buat lubang sekitar 1 cm. Sahabat bisa lihat di sini, agak dekat aja langsung kemari, biar nggak susah langsung. Nah, ini sekitar 1 cm kita tanam di dalamnya. Ini juga agak 1 cm agak di dalamnya. Nah, ini sahabat, saya sengaja menaruh di pinggir, kemudian nanti kita tanam ya.
saya sengaja menaruh di pinggir karena saya selalu menanam tanaman buah seperti ini. Nanti di tengahnya kita buat tabung nutrisi, tempat untuk meletakkan sampah-sampah organik yang berfungsi sebagai tabungan nutrisi untuk tanaman. Contohnya seperti ini sahabat. Ini sahabat bisa lihat kemari, dekat aja. Nah, ini adalah tabungan nutrisi. Jadi saya memberikan sampah-sampah misalnya kulit pisang, bubuk cangkang telur dan kokopit ya, serbuk ini sampah-sampah organik saya masukkan kemari sebagai tabungan nutrisi. Nanti kita siram di sini sehingga tanaman yang kita tanam di tabung lampot itu tanaman apa saja boleh kita pakai ini, misalnya tomat, cabai, timun atau apa saja nanti akan subur. Nah, setelah ini sahabat kita lakukan penyiraman ya. Sahabat tunggu sebentar, akan saya siram. Setelah ini sahabat, bibit yang baru kita semai ini kita tempatkan di tempat yang agak teduh dulu ya, jangan langsung yang sangat panas ya, tetapi boleh terkena sinar matahari. Beberapa teman juga mempraktekkan menutup bagian yang baru kita semai tadi dengan dengan cup air mineral agar dia terlindung, jangan sampai diambil oleh serangga-serangga ya. Tetapi kalau kita yakin dia nggak ada gangguan, misalnya nggak ada ayam atau apa yang mematuki, saya pikir nggak usah ditutup juga nggak apa-apa. Saya juga selalu menanam nggak pernah saya tutup, ya nggak apa-apa. Yang penting dia ditutup sedikit dengan media tanahnya ya. Nah, ini akan kita tunggu, dalam beberapa hari dia akan berkecambah dan akan tumbuh. Nah, seperti ini sahabat, ini adalah tanaman timun yang sudah sekitar 2 minggu ya sahabat ya. Sahabat bisa lihat seperti ini. Nah, cara membuat tabung nutrisi ini adalah sahabat seperti ini ya. Jadi ini adalah air mineral, botol air mineral, atau boleh tabung apa saja. Sebentar saya lihat contohnya biar sahabat bisa lihat. Nah, ini seperti ini. Ini tabung air mineral, nanti saya akan sisipkan video cara membuatnya. Ini kita tanamkan di bagian tengah sahabat, seperti ini. Tanamkan di bagian tengah. Kemudian nah, seperti ini. Nah, tadi kan bijinya di sini dan di sini. Nah, tabung nutrisi ini di tengah seperti ini. Ini bisa kita isi pupuk organik padat ataupun sampah-sampah organik yang bisa akan menjadi pupuk nantinya. Tunggu sebentar, akan saya lihatkan contohnya ya. Nah, ini sahabat, saya mempunyai pupuk organik padat yang saya sudah ajarkan cara membuatnya. Ini bagus sekali sahabatnya. Ini campuran antara kulit pisang yang kering dengan serbuk cangkang telur dan kulit sabuk kelapa ya, atau kokopit ya. Kita taburkan aja di sini, masuk ke dalamnya. Nanti kalau kita menyiram, kita langsung siram kemari aja. Atau kalau misalnya sahabat punya sampah-sampah organik, boleh dimasukkan kemari ya sahabat ya. Nah, sebagai tabungan nutrisi namanya kalau saya mengatakan. Nah, ini dalam beberapa minggu dia akan tumbuh seperti ini. Nah, cara membuat tabung nutrisi, kita bisa menggunakan botol air mineral yang bekas ya sahabat ya, yang agak besar. Yang lebih besar juga boleh. Caranya gampang, tinggal kita potong saja dengan pisau atau gunting. Nah, keduanya ini bisa kita pakai ya sahabat ya. Caranya, setelah ini kita lakukan penyolderan. Nih seperti ini, kita lubangi aja. Lubangi. Nah, kita lubangi agak banyak, nggak ada masalah ya sahabat ya. Nah, seperti ini ya sahabat ya. Bisa dilihat lubang-lubangnya ya. Nah, hal ini kita bisa lakukan dengan hal yang sama ya. Nah, sahabat, saya pikir cukup ya. Ini seperti ini, sahabat bisa lihat ya lubangnya. Nah, ini akan kita gunakan sebagai tabung nutrisi. Ayo kita lihat videonya ya. Tahapan perawatan untuk tanaman mentimun ini yang pertama adalah penyiraman. Penyiraman pada tanaman timun ini kita lakukan setiap hari. Ini kuncinya sahabat ya. Tapi kalau musim hujan mungkin kita tidak perlu menyiram. Tetapi kalau dia tidak hujan sebaiknya kita siram setiap hari. Pada masa pertumbuhan seperti ini kita kadang-kadang menyiram bisa sampai 2 kali sehari. Tetapi kalau sudah masa berbuah cukup sekali sehari. Ini masalah penyiraman. Kemudian yang kedua adalah masalah pemupukan. Pemupukan kita bisa memilih, ada 3 pilihan sebenarnya. Yang pertama adalah menggunakan pupuk kimia. Yang kedua menggunakan pupuk organik. Yang ketiga kita bisa menggabungkan antara kimia dan organik. Kalau untuk kimia kita cukup menggunakan NPK saja. Pada usia 2 minggu setelah tanam kita sudah bisa memulai pemupukan dengan NPK. Misalnya setengah sendok saja cukup
per pot ya, nggak usah terlalu banyak ya, nanti takutnya overdosis. Setengah sendok per pot kita benamkan di pinggir-pinggir pot ya, nah, di bawah media tanam di pinggir-pinggir pot. Nah ini kita bisa berikan 7 hari sekali atau 10 hari sekali pun saya pikir sudah cukup. Kemudian kita juga bisa menggabungkan dengan pupuk daun. Pupuk daun itu bisa pilihannya macam-macam, misalnya gandasil ataupun bivolan. Sahabat bisa menggunakan dosis sesuai dengan kemasan ya. Ini adalah pemupukan secara kimia. Tetapi kalau kita misalnya mau menggunakan pemupukan secara organik, kita bisa menggunakan pupuk organik padat tadi misalnya, dan pemberian kompos 10 hari sekali, atau pupuk kandang ya misalnya, atau vermikompos atau kompos cacing itu bagus sekali ya, sekitar 1 genggam 10 hari sekali kita letakkan. Dan kita juga bisa memberikan semprotan pupuk daun, pupuk ajaib yang sudah pernah saya ajarkan cara membuatnya itu ya, campuran antara susu, kemudian garam Inggris, dan kompos tea. Nah itu bagus sekali, saya sudah buatkan videonya, silahkan lihat di link deskripsi. Sahabat nanti bisa semprotkan 1 minggu sekali pada tanaman, nanti akan tumbuh bagus dan dia bisa juga berbuah bagus walaupun hanya menggunakan pupuk-pupuk organik. Sedangkan kalau kita mau menggabungkan ya sebenarnya kita bisa pakai NPK dan gabung dengan pupuk kompos ataupun pupuk kandang ya sahabat ya. Saya pikir bebas, kita boleh memilih yang mana. Ini adalah masalah pemupukan. Dan satu lagi yang perlu saya ingatkan, sebenarnya kalau dari awal media tanam kita ini udah bagus, kita hampir tidak perlu memupuk sahabat, karena memang timun ini sangat gampang tumbuh dan sangat gampang berbuah. Yang penting cukup matahari, cukup sinar. Nah kemudian sahabat, kalau untuk pengendalian hama, sebisa mungkin memang menggunakan pengendali hama yang organik ya sahabat ya. Kita bisa menggunakan neem oil yang kita gabung dengan baking soda waktu itu. Kita sudah buatkan videonya ya, bisa kita campur dengan minyak sayur yang lain atau minyak cengkeh. Ini bagus sekali. Tapi kalau misalnya kita tidak punya yang organik, sahabat bisa lihat videonya cara membuat neem oil ya, minyak daun limba. Tapi kita bisa juga menggunakan Dimolis untuk anti serangganya dan Amistartop untuk anti jamurnya. Ini bisa 1 minggu sekali atau 10 hari sekali tergantung serangan. Saya pikir kalau untuk anti hama nggak terlalu sulit ya sahabat ya. Kemudian untuk perawatan selanjutnya kita perlu memberikan lanjaran seperti ini sahabat. Nah lanjaran ini penting sekali karena kan tanaman timun ini kalau dia sudah mulai 2 minggu dia akan mulai menjalar. Nah nanti akan kita buat lanjarannya, boleh pakai bambu, boleh pakai plant holder seperti ini, terserah. Nah kalau seperti ini mungkin akan lebih rapi, dan ini nanti supaya agak lebih bagus, di sini bisa kita pasangkan kawat ya. Nah ini adalah perawatan selanjutnya. Sahabat, saya pikir itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana cara kita menanam pohon timun ya, baik di pot ataupun di polybag, dengan cara yang sederhana dan mudah sebenarnya. Saya pikir mungkin kalau ada yang masih kurang jelas, sahabat bisa menanyakan di kolom komentar. Prinsipnya nggak susah kok ya sahabat ya. Yang penting disiram, diberi pupuk jika memang diperlukan, kemudian diberikan pengendalian hama, boleh yang pestisida nabati ataupun pakai yang kimia kalau memang nggak punya ya. Yang penting kalau kita pakai kimia itu kalau bisa 20 hari sebelum panen itu jangan kita pakaikan kalau bisa. Yang penting sahabat, kalau saya boleh mengingatkan, kalau kita misalnya menggunakan pestisida kimia ya, baik menggunakan Amistartop tadi untuk anti jamurnya ataupun Demolis untuk anti serangganya, sebaiknya kita menggunakannya kalau bisa 20 hari sebelum panen kita lebih baik menghentikan ya sahabat ya. Dan rata-rata sebenarnya di masing-masing kemasan itu kita ada peringatan, misalnya jangan digunakan misalnya 1 minggu sebelum panen gitu misalnya. Ini menghindarkan agar sisa-sisa zatnya itu jangan ada yang masih menempel di tanaman yang akan kita makan. Nah saya pikir itu saja. Kemudian kalau untuk perawatan yang lain saya pikir sudah saya jelaskan. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan kalau sahabat merasa ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya sahabat belum menekan tanda subscribe, silahkan tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng, karena kami berjanji kami akan berusaha untuk menghadirkan video-video yang mengedukasi dan semoga saja bisa menginspirasi para sahabat dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.